Halo semuanya. Oke, buat kamu para pemula yang lagi cari-cari perlengkapan tenis meja buat naik level, kamu wajib banget dengerin ini. Hari ini kita bakal bahas tuntas satu kombinasi setup yang udah diuji langsung selama setahun penuh. Bayangin aja, karet Donik Barakuda dipasangin sama kayu Donik Original Carbo Speed. Nah, kalau kamu nyari bat yang gampang dikontrol tapi tetap bisa ngasilin pukulan yang nendang, stay tune, karena kita bakal kupas habis di sini. Oke, mari kita langsung bedah aja pertanyaan yang paling sering muter-muter di kepala pemain baru. Gini, emangnya bisa ya karet dan kayu yang dicap punya kecepatan tinggi itu benar-benar dikontrol sama pemula yang tekniknya aja masih belum matang? Apa gampang dipakai itu cuma mitos doang kalau kita ngomongin peralatan secepat ini? Nah, lewat ulasan dan pengalaman nyata selama 1 tahun ini, kita bakal cari tahu jawabannya bareng-barang. Masuk ke bagian pertama nih, spesifikasi pabrik versus realita. Singkatnya, apa yang tertulis di atas kertas lawan apa yang sebenarnya terjadi di atas meja. Kalau kita lihat data resmi dari pabrikannya, karet Donik Barakuda ini punya rating kecepatan dan putaran maksimal di angka 10+. Ngeri banget kan? Tapi coba deh perhatiin angka kontrolnya. Cuma 6 teman-teman. Buat kita-kita yang masih di level pemula, ngelihat angka kontrol 6 itu rasanya udah kayak ngelihat lampu merah. Pasti bawaannya langsung mikir, wah pasti liar banget nih karet pas dimainin. Bisa-bisa bola terbang kemana-mana nggak karuan. Nah, yang benar-benar menarik dari sini adalah gimana realitanya tuh ternyata berbanding terbalik sama ekspektasi awal kita. Logikanya kan, kontrol 6 itu pasti susah banget dijinakan ya. Tapi tunggu dulu. Review dari pemakaian setahun full justru ngebuktiin sebaliknya. Karet ini tuh nyatanya ngasih pantulan parabolik yang luar biasa memaafkan. Jadi bolanya itu tetap melengkung manis dan aman masuk menyeberang meja. Ini bukti nyata loh kalau angka kontrol dari pabrik itu nggak selalu nentuin seberapa ramah alatnya pas dipakai main. Lanjut ke bagian 2, rahasia kontrol dan blok. Kita bakal bongkar kenapa karet ini gampang banget dipakai buat bertahan. Aku takjub banget sih pas baca kutipan langsung dari pengalaman pengguna ini. Dia bilang bola ini memantul secara parabolik. Disangka bola itu keluar, padahal bola itu masuk. Coba deh kamu bayangin lagi di pressure, nahan serangan smash kenceng dari lawan. Terus kamu blok bolanya, dan bolanya melambung tinggi. Rasanya kayak udah pasti bakal out. Tapi ajaibnya, karena efek parabolik tadi, di detik-detik terakhir, bolanya tuh menukik turun dan masuk. Jadi, walau posisi pukulan kamu pas ngeblok agak meleset sedikit, karet ini benar-benar ngebantu nutupi kesalahan itu. Jadi, poin krusialnya di sini adalah yang namanya gampang dipakai di dunia nyata buat pemula itu konsepnya simple banget. Seberapa konsistensi alat ini bantu naruh bola kamu tetap masuk ke meja lawan. Biarpun speknya kelihatan serem di awal, alat ini secara alami kerja keras buat ngamanin bola kamu. Dan ya, aturan emas di tenis meja kan jelas. Selama bola masih bisa nyebrang net dan masuk, kamu masih hidup di pertandingan itu. Sekarang kita masuk ke bagian 3. Kemudahan eksekusi spin. Gimana rasanya ambil inisiatif buat menyerang? Mari kita lanjut dan lihat gimana hal ini bisa diaplikasikan di situasi pertandingan aslinya. Prosesnya tuh mulus banget, kayak cuma butuh 2 langkah. Pertama, waktu kamu nerima servis lawan yang putarannya mungkin, rumit banget. Nah yang kedua, kamu nggak usah panik dan main pasif doang. Karet ini luar biasa ngebantu kamu buat langsung ngubah servis ribet tadi jadi serangan top spin yang super terkendali. Eksekusinya kerasa natural banget dan nggak bikin stres. Masuk ke bagian 4. Permainan area atas meja. Waktunya menguasai pukulan di zona-zona dekat net. Setup ini tuh emang ngebuktiin kalau dirinya benar-benar serbaguna. Nggak cuma jago buat bertahan atau ngelakuin top spin aja loh. Pas kamu butuh ngelakuin chop atau bacokan tipis di area atas meja, lemparan bolanya kerasa tajam banget, dijamin bikin lawan kewalahan. Terus puncaknya, kalau ada bola tanggung, nah ini kesempatan emas. Setup ini udah siap tempur buat mengeksekusi smash super kencang. Benar-benar paket komplit deh buat segala macam gaya pukulan kamu. Dan ini ngilustrasiin dengan sangat brilian dari mana sih asal ledakan tenaga raksasa itu. Rahasianya ternyata nggak cuma numpuk di karetnya doang, tapi ada di keharmonisan sama pasangannya, yaitu kayu atau blade Donik Original Carbo Speed. Kayu ini tuh ya ampun kencang banget, jadi bayangin karetnya ngasih putaran dan lengkungan parabola yang aman buat kontrol, sementara kayunya ini secara instan nyuntikin tenaga mentah pas kamu mutusin buat ngelepas smash keras. Kombinasi yang klop abis. Kita sampai di bagian 5, panduan memilih ketebalan. Opsi spesifikasi yang mana nih yang paling pas buat kamu?
Nah, angka ini nih yang jadi kuncinya. Berdasarkan tes pemakaian jangka panjang, sangat disarankan buat teman-teman yang pengen nyobain karet barakuda ini untuk milih ketebalan maksimalnya, yaitu 2,2 mm. Khususnya kalau mau kamu pasang buat pukulan forehand ya. Kenapa? Soalnya ketebalan segini ngasih keseimbangan yang paling mantap antara tenaga pantulan sama daya gigit karet pas bergesekan dengan bolanya. Tapi tenang aja, kamu tetap punya ruang kok buat nyesuain sama feel main kamu sendiri. Karet ini diproduksi dalam varian 2,2 mm, 2,0 mm, sampai yang 1,8 mm. Misalnya kamu ngerasa butuh ekstra rasa aman dan kontrol yang lebih mendominasi, nah varian yang sedikit lebih tipis itu bisa banget jadi pilihan bijak. Terus kalau ngomongin penampilan, selain merah sama hitam, ada varian warna biru yang wah visualnya kece banget sih pas dipasang di bed. Dan pastinya, karet ini super fleksibel, dipakai buat forehand enak, buat backhand juga tetap nyaman. Sebagai penutup, coba deh kita renungkan satu hal ini. Kita udah sama-sama lihat kan, kalau rating kontrol 6 di atas kertas itu ternyata nyimpen kejutan besar pas dipakai main. Berkat pantulan paraboliknya, gampangnya buat ngeblok, ditambah harmoni tenaga mematikan dari kayu Carbo Speed, perlengkapan ini kerasa unreal karena ternyata super memaafkan buat pemain yang baru belajar. Pertanyaannya, apakah realita di lapangan ini bikin setup Donic Barakuda dan original Carbo Speed jadi kunci mutlak buat ngeroketin level permainan kamu? Coba dipikir-pikir lagi ya sebelum kamu mutusin beli raket berikutnya. Terima kasih banyak udah ngikutin ulasan kita kali ini, dan teruslah berlatih.